Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajarannya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita lebih mudah dan lebih berkah. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau absen nih. Apakah semuanya hadir? Oke, berarti hari ini semuanya hadir. Sebelum itu, Ibu mau nanya, gimana nih kabar kalian? Oke, baik. Alhamdulillah kalau misalnya baik. Sudah siap buat belajar biologi hari ini? Bagus, siap. Oke. Ibu mau meminta kalian buat cek kebersihan kanan kiri kalian. Apakah di kolong meja kalian ada sampah atau tidak? Oke, sekarang cek. Yuk. Oke, makasih anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus tahu dulu nih, tadi materi buat pertemuan sekarang tuh apa aja sih? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan. Nah, kalian tahu nggak kira-kira dari sistem pernapasan itu kita membahas apa aja nih? Oke, ada yang tahu? Tika, oke, tadi sudah dijawab. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama ada menjelaskan karakteristik antara struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang kedua ada menganalisis mekanisme atau proses sistem pernapasan pada manusia. Nah, Ibu mau tanya nih, apa sih yang sering kita lakukan dan sekarang pun kita lagi ngelakuin ini? Ada yang tahu? Makan. Kita lagi nggak makan sekarang. Apa? Belajar. Bisa. Tapi ini tuh dilakuin setiap saat dan kita sadar nggak sadar. Apa? Nafas. Benar. Kita bernapas setiap saat kan? Tadi kan Ibu bilang setiap saat. Dan ini dilakuin secara sadar dan tidak sadar. Jadi nafas kita ya udah terus-terusan aja tanpa kita sadari. Ya, sebelum kita lihat LKPD-nya, sekarang Ibu minta kalian untuk melakukan stimulasi tarik nafas dan buang nafas. Oke? Nanti ditahan dulu ya sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kalian sudah melakukan proses apa ya ini namanya? Tarik nafas sama buang nafas. Benar. Tapi kalau misalnya bahasa biologinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, benar. Proses inspirasi dan ekspirasi. Kalau misalnya tadi inspirasi itu memasukkan udara ke dalam tubuh. Kalau misalnya ekspirasinya berarti kebalikannya. Apa? Mengeluarkan udara dalam tubuh menuju luar tubuh. Benar banget. Nah, sekarang tadi kan kita sudah melakukan stimulasi inspirasi sama ekspirasi. Sekarang Ibu minta kalian untuk merumuskan masalah dari apa yang tadi kalian sudah lakukan. Nah, misalnya contohnya apa ya? Organ tubuh apa saja yang mengalami pergerakan pada saat proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, nanti kalian bisa tambahin, bisa mengenai mekanismenya seperti apa atau bagaimana. Nah, setelah itu kalian bisa lihat LKPD kalian dan kalian bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Boleh dari buku, boleh dari internet. Silakan kalian gunain handphone kalian untuk mencari informasi yang lebih luas. Oke? Nanti Ibu akan keliling kelompok kalian, memastikan bahwa kalian sudah menemukan informasi yang harus kalian dapatkan. Nah, tadi Ibu sudah coba untuk berkeliling ke kelompok kalian. Nah, setelah kalian mengumpulkan informasi yang kalian dapatkan dan mengisi LKPD kalian, pastikan analisis lagi jawaban-jawaban informasi yang kalian dapatkan. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah,
Jika sudah sesuai, nanti satu kelompok ibu minta untuk mempresentasikan hasil yang kalian dapatkan, jawaban-jawaban yang kalian temukan. Nanti kalian presentasikan apa aja sih yang kalian dapatkan. Nah, nanti ibu minta kalian presentasi untuk ke depan. Nah, oke. Sekarang ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikannya. Kelompok berapa ya? Ibu minta kelompok 3 yang akan mempresentasikan. Oke, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan. Nah, dari teman-teman, adakah yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Silakan bertanya ya, jangan takut salah. Nanti kelompok 3 akan menjawab. Kalau misalnya kelompok 3 tidak bisa menjawab, nanti teman-teman yang akan membantu menjawab. Dan jangan takut salah lagi. Kita di sini sama-sama belajar. Oke? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman yang sudah membantu menjawab. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang ibu mau memperkuat pengetahuan kalian. Nanti kalian bisa tonton video yang diberikan. Dilihat ya. Kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Dari trakea, selanjutnya terdapat 2 cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Gimana? Sudah memperkuat penjelasan pada materi hari ini? Nah, sekarang berarti sudah selesai pembelajaran kita mengenai sistem pernafasan. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Kita hari ini tuh udah belajar apa aja sih? Ayo. Nah, benar banget. Kita hari ini sudah belajar mengenai sistem pernafasan. Dalam sistem pernafasan tersebut ada peristiwa inspirasi dan ekspirasi. Jangan lupa nanti Ibu akan kasih
penilaian yang harus kalian isi. Nah, oke. Sudah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit buat mengerjakannya ya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.